hasil tes swab saya adalah positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Brujvi. Berjumpa lagi dengan saya, Setiawan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya doakan kalian semua sehat dan sukses selalu. Oke teman-teman semua, jadi ketika video ini saya buat, saya sedang menjalani yang namanya isolasi mandiri. Kenapa saya isolasi mandiri? Karena menurut hasil tes swab yang saya ikuti, hasil tes swab saya adalah positif. Dan ini adalah hasil tes swab saya. Sebelum cerita panjang tentang tes swab saya ini, jadi dari mulai pandemi corona ini dari bulan Maret, akhirnya saya kena juga di bulan Agustus ini. Saya pun nggak menyangka kenapa saya bisa kena juga. Dan awal ceritanya sebenarnya pada tanggal 11 Agustus yang lalu di tempat kerja saya sedang dilakukan rapid test massal untuk karyawannya. Jadi saya ikut rapid test di situ. Pukul 8:30 pagi sampel darah saya diambil. Setelah prosesnya selesai, saya pulang kembali ke rumah karena pada saat itu posisi saya sedang libur kerja. Saya istirahat di rumah dan pada tanggal 13 Agustus pada malam hari saya dikabari oleh atasan saya bahwa hasil rapid test saya yang pertama ini adalah reaktif. Dan ini adalah hasil rapid test saya yang pertama. Ini adalah hasil rapid test saya yang pertama dengan nama pemeriksaan imunoserologi anti SARS-CoV-2 dengan hasilnya reaktif, nilai rujukan non-reaktif, dan keterangannya menggunakan metode Excelia, dan sarannya yaitu pemeriksaan real-time rapid test dan PCR untuk konfirmasi diagnosis dan monitoring terapi. Yang kedua, lakukan pemantauan atau karantina dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan physical distancing. Yang ketiga, hasil pemeriksaan antibodi sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk mendiagnosis infeksi SARS-CoV-2, status infeksi pasien, dan keputusan klinis. Jadi ini adalah gambarannya jika rapid test dengan hasilnya reaktif. Mungkin buat teman-teman semua yang belum pernah rapid test, ya seperti ini hasil labnya, semoga bermanfaat. Itu tadi adalah hasil rapid test saya yang pertama, menunjukkan antibodi saya reaktif. Jadi pada saat rapid test yang pertama antibodi saya reaktif, itu menandakan bahwa antibodi saya sedang terdeteksi tinggi untuk melawan segala macam bentuk virus, kuman atau bakteri dan zat-zat yang beracun yang bisa menimbulkan infeksi pada badan saya. Itulah tugasnya antibodi untuk menetralisir itu semua. Dan saya pun nggak menyangka kenapa hasilnya juga reaktif. Dan oleh atasan saya disarankan untuk istirahat di rumah selama 14 hari ke depan. Jadi saya istirahat di rumah, saya berinisiatif untuk menjalani rapid ulang. Jadi pada tanggal 18 Agustus saya mengikuti rapid ulang mandiri dan hasilnya alhamdulillah adalah non-reaktif. Dan ini adalah hasil rapid test saya yang kedua. Dan ini adalah hasil dari rapid test saya yang kedua dengan hasilnya rapid test imunoglobulin M SARS-CoV-19 non-reaktif dan rapid test imunoglobulin G SARS-CoV-19 non-reaktif dengan kesimpulan sehat dan tidak ada tanda dan gejala tertular COVID-19. Itu tadi adalah hasil rapid test saya yang kedua. Itu menandakan antibodi saya sedang turun. Jadi segala permasalahan dari mungkin bakteri, virus, atau kuman yang ada di tubuh saya sudah dinetralisir oleh antibodi yang ada di badan saya.
Karena di tempat kerja saya menyarankan saya untuk tes swab, akhirnya saya mengikuti tes swab pada tanggal 21 Agustus. Dan alhamdulillah untuk biaya tes swabnya saya dibantu oleh pihak kantor tempat saya bekerja. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah membantu saya dan meringankan beban saya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Pada tanggal 21 Agustus saya ke rumah sakit. Di sana saya mengikuti tes swab. Saya bertemu dengan petugas rumah sakit dengan memakai perlengkapan hazmat yang lengkap sekali sesuai protokol seperti pada umumnya. Saya dicek, saya diambil swabnya. Setelah prosesnya selesai, saya kembali pulang lagi ke rumah untuk istirahat. Dan pada tanggal 24 Agustus saya kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil swab saya. Di sana saya bertemu dengan petugas rumah sakit dan beliau menjelaskan kepada saya ternyata hasil saya adalah positif. Saya pun nggak menyangka kenapa bisa hasilnya positif, padahal saya tidak merasa sakit apapun pada saat itu. Dan ini adalah hasil swab saya. Ini adalah hasil tes swab saya pada tanggal 21 Agustus kemarin dengan bahan pemeriksaan swab nasofaring dan orofaring. Jadi pengambilan swabnya ada di lubang hidung dan mulut, dan pemeriksaannya untuk PCR SARS-CoV-2 dengan metode real-time PCR dengan target ORF1F. Ini hasilnya adalah positif ya teman-teman, dengan hasilnya 1,5978 dengan nilai rujukannya jika negatif yaitu kurang dari 1,15, jika positif yaitu lebih dari 1,15. Itu tadi adalah hasil swab saya. Mungkin bagi teman-teman semua yang belum pernah mengikuti tes swab, mungkin bisa jadi gambaran seperti itu. Jika hasil tes swabnya adalah positif, datanya seperti itu. Dan ketika saya di rumah sakit, petugas rumah sakitnya menginformasikan kepada saya bahwa saya belum boleh pulang dulu. Syarat saya boleh pulang adalah dijemput oleh perangkat desa tempat saya tinggal. Akhirnya saya telepon orang tua saya. Selang beberapa waktu, orang tua saya dan perangkat desa datang ke rumah sakit untuk menjemput saya, dan bapak petugas rumah sakit tersebut menjelaskan kepada orang tua saya dan perangkat desa bahwa hasil tes swab saya adalah positif. Beliau menyarankan kepada saya untuk isolasi mandiri dan tetap makan makanan bergizi, rutin minum vitamin dan olahraga yang teratur, serta berkoordinasi dengan puskesmas yang ada di daerah saya. Setelah prosesnya selesai, akhirnya saya pulang naik ambulan. Saya pulang naik ambulan desa, dan ini videonya. Walaupun pekerjaan saya juga sebenarnya di ambulan juga, teman-teman. Akhirnya saya sampai juga di rumah. Setibanya saya di rumah, ternyata saya sudah ditunggu oleh petugas kesehatan yang menangani COVID-19 di wilayah desa saya. Saya bertemu dengan beliau meminta data saya, kartu keluarga, dan kami berdua sharing-sharing soal riwayat saya rapid test dan tes swab ini. Akhirnya beliau menyarankan saya untuk isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Jadi ketika video ini dibuat, saya sedang menjalani yang namanya isolasi mandiri. Terima kasih saya ucapkan untuk semua orang atau semua pihak yang sudah membantu saya, sudah meringankan beban saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian semua. Dan itu tadi adalah pengalaman saya soal COVID-19. Mungkin dari teman-teman semua pernah punya pengalaman seperti itu, pengalaman sendiri, pengalaman keluarga, saudara, atau tetangga. Silakan bagikan di kolom komentar, nanti kita bisa sharing-sharing bersama. Dan mungkin juga punya pertanyaan buat saya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan bantuan dukungannya, subscribe channel saya, dan jangan lupa like-nya. Saya tunggu.
Saya berharap semoga pandemi corona ini segera berakhir. Saya doakan semua sehat walafiat. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.